وهاجتكم وهاجر من وصانا بدعاء وأن الله يشفي مرضانا ومرضاكم وأن الله يفتح علينا وعليكم العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير والف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaikal ijabah wa hadha al-juhdu wa 'alaikat tukalan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma dzal hablis syadid wal amri rasyid as'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asyuhud ar-ruk'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. Subhana man la yanbaghi at-tasbihu illa lah. Subhana dzil fadli wan ni'am. Subhana dzil judi wal karam. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa atini nura a'zim nura wa atini nura a'zama nura waj'al li nura birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, wa ya mubdi'an bila mithal,
falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Melanjutkan dari pembacaan kitab Bidayatul Hidayah di dalam doa Fajr yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad melanjutkan di dalam doa yang beliau baca setelah azan subuh sebelum sholat. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah. Allahumma ya Allah, hadzal du'a, inilah doa, inilah permohonan, wa alaikal ijabah, dan alaika, kepadamulah al ijabah, kami gantungkan, harapkan daripada ijabah terkabulnya doa tersebut. Di dalam riwayat lain lafadznya bukan wa alaikal ijabah tetapi wa minkal ijabah. Allahumma hadzal du'a wa alaikal ijabah. Tapi di dalam riwayat lain Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Kalau kita memakai lafaz alaikal ijabah, maka seakan-akan kita mewajibkan kepada Allah sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tetapi kalau kita memakai kalimat wa minkal ijabah, ya Allah, inilah doa yang bisa aku ucapkan, yang bisa aku haturkan, letakkan di dalam pintu rahmatmu, di hadapan pintu rahmatmu. Wa minkal ijabah, maka minka, dengan berkat kemurahan dan kedermawananmu, al ijabah, engkau mengkabul, mengijabah doa kami. Jadi ada beda kalau kita ngomong wa alaikal ijabah dengan wa minkal ijabah. Kalau kita ngomong wa alaikal ijabah, seakan-akan kita menuntut Allah untuk mengijabah doa kita, karena Allah berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Seakan-akan kalau kita berdoa, maka setiap doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah, wajib untuk diijabah, padahal tidak. Makanya lebih bagus kita pakai kalimat Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Wa minkal ijabah, doa ini yang ku haturkan, yang ku panjatkan, adapun pengabulan, adapun ijabah, maka itu berkat rahmat, berkat kedermawanan Allah. Bukan gara-gara doa kita Allah ngenjuk kita, bukan gara-gara kita ngomong sama Allah, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsinya doa, jangan kita salah faham. Doa itu sebatas untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah. Fungsinya doa itu sebatas ngenjuk tahu bahwasanya kita ini hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis ad-doa mukhul ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah otaknya ibadah. Wong itu kalau tidak punya otak, maka tidak pacak disebut wong. Benar kan? Wong itu pacak disebut wong kalau otaknya berjalan.
Kalau dia nyotaknya tidak berjalan, tidak pacak diajak memikir dengan akal-akal sehat, maka wong itu cuma seperti hewan. Makanya Allah sering mengumpamakan bagi mereka yang punya otak tapi tidak dipakai, itu seperti kal an'am balhum adol, seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk daripada hewan ternak. Nah, ad-doa mukhul ibadah. Kata Nabi, doa itu sesuatu yang paling penting di dalam ibadah. Doa itu intinya ibadah. Maksud intinya ibadah apa dia? Artinya ketika hamba Allah itu berdoa, dan dia di saat dia berdoa, dia menyadari bahwa dirinya sangat butuh sama Allah. Dirinya sangat miskin, dirinya sangat mengharapkan, menghambakan diri kepada Allah, maka itu sebaik-baiknya ibadah. Nah itu beda kalau misalnya ada yang dionyo sholat, dionyo terus daripada ibadah, tapi hatinya kosong dari penghambaan diri. Untuk menghambakan diri, seperti kalau kita logikakan di kehidupan fakta, kita ini paling ndak lemak kalau berutang jasa sama wong. Bener kan? Kita kalaulah sudah pernah minta tolong sama wong, maka adalah rasa kita ni bakal tidak kelemahan sama dia. Adalah rasa bahwa kita ni di bawah dia. Nah ini kan, kalau sudah minta, artinya kita ni di bawah dia. Mak itu juga, ini sebagai contoh dan tak pantas untuk jadikan contoh sebenarnya. Cuma sebagai kita lemak mikir genyo, nyambung genyo. Ketika kita minta sama Allah, maka di saat kita minta itu, kita sadar bahwa kita ni tidak punya apa-apa, makanya kita harus minta. Nah inilah mukhul ibadah. Jadi doa itu sebenarnya bukan kita nak ngenjuk tahu Allah bahwa kita punya keperluan. Bukan kita nak ngenjuk tahu Allah bahwa kita ni punya hajat. Allah tanpa kita berdoa tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan pengetahuan Allah itu lebih hebat daripada pengetahuan kita. Kita nganggap apa yang kita pinta kepada Allah, seperti yang Ana pernah jelaskan yang lalu, yang kita pinta itu sesuatu yang baik untuk kita, ternyata buruk. Nah ini kan pengetahuan kita terbatas. Artinya di sini doa, sekali lagi tanamkan, bukan kita nak ngenjuk tahu bahwa kita butuh, bukan kita nak ngenjuk kita ni punya hajat, bukan kita nak ngenjuk tahu ini nak kendak aku, bukan. Tetapi kita berdoa hanya sebatas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wabtihali syahidun di biftiqari. Qad kafani ilmu Rabbi. Sebenarnya katanya Imam Haddad, ilmu Rabbi, pengetahuan Allah terhadap diriku sudah cukup. Qad kafani ilmu Rabbi. Sudah cukup. Allah tahu tentang keadaan aku. Min su'ali wa ikhtiyari. Tanpa aku butuh soal minta, wa ikhtiyari juga tanpa aku butuh usaha. Sebenarnya Allah tahu dengan keadaan kita itu lebih hebat daripada pengetahuan kita terhadap diri kita dewe. Makanya ketika Allah tahu, otomatis kita tak butuh doa. Sebenarnya kan kayak itu. Kalau Allah tahu tentang keadaan kita, sebenarnya kita tak butuh usaha. Tetapi fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Tetapi doa, ibtihal, munajat yang aku lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, syahidun li biftiqari, hanyalah sebagai bukti bahwasanya aku ini iftiqar, membutuhkan rahmat, membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah, jadi doa itu sekali lagi jangan kita merasa Allah tu tak tahu, kita tunjuk tahu. Ya Allah, aku ni pengen ini. Mungkin Allah tak tahu, kita tunjuk tahu biar tahu. Tidak.
Allah tahu sebelum kita minta. Bahkan Allah tahu sebelum kita lahir. Allah tahu sebelum kita bahkan diciptakan apa yang maslahat untuk kita. Makanya ketika kita tahu hal ini, ketika kita berdoa, apakah wajib bagi Allah untuk mengabulkan doa kita tersebut? Tentu jawabannya tidak. Jikalau Allah mengabulkan, maka sekali-kali jangan kita berpikiran untunglah aku berdoa. Kalau tidak berdoa Allah tak tahu. Tidak. Memang Allah pengen memberikan rahmat, Allah pengen memberikan kasih sayang, kemuliaan. Allah memberikan kedermawanannya untuk kita sehingga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah. Doa Nabi, kata Nabi Muhammad, ya Allah, tadi yang kuucapkan itu doaku. Adapun jikalau engkau ingin berkehendak mengabulkannya, maka itu murni karunia Allah, murni daripada kedermawanan Allah, bukan gara-gara Nabi berdoa. Ingat Nabi lagi ngomong cak itu, bukan gara-gara Nabi berdoa. Cuma Nabi berdoa itu untuk menunjukkan syahidun li biftiqari, menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika tukalan wa hadzal juhdu, dan inilah ya Allah, inilah usahaku. Wa hadzal juhdu, inilah kekuatanku. Wa 'alaika tukalan, dan hanya kepadamu saya bertawakal. Sekuat-kuat kita ini lemah. Sehebat-hebatnya kita pasti kalah dalam satu hal. Pasti. Kita punya tenaga kuat, ada saatnya kita capek. Kita punya tenaga kuat, ada saatnya kita lemah. Nah, wa 'alaika tukalan, maka jangan kita mengandalkan kekuatan dan seterusnya yang ada pada diri kita, tetapi hadzal juhdu, ikhtiar lakukan. Setelah ikhtiar, 'alaikat tukalan, hanya kepada Allah kita bertawakal. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaikat tukalan. Inti bayangkan kalau misalnya doa ini kita baca setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas harian kita itu kita lakukan aktivitas, sebelumnya kita baca doa ini, maka insya Allah apa yang kita hadapi tiap hari itu bakal menggembirakan hati. Kita ni purik gara-gara putus hubungan sama Allah. Gara-gara putus hubungan, tidak galak nilpun kok. Kita ni kan kalau tak bertelponan sehari ni gunyam, mungsing. Nah makanya kalau pengen nikmat, telpon, berdoa. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika tukalan, hanya kepadamu kami bertawakal. Jadi siapa yang bertawakal sama Allah, luar biasa, tidak bakal dia akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna, dan sesungguhnya kami semua, lillah, miliknya Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula, dan tiada kekuatan daya upaya illa billah, kecuali dengan adanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyil Azim, yang maha luhur, yang maha agung. Allahumma dzal hablis syadid. Ya Allah, Tuhan dzal hablis syadid, yang memiliki daripada tali. Kalau nak diartikan secara apa namanya? Secara bahasa, habl itu artinya tali, syadid itu yang kuat. Maksudnya bukan tali Allah tu punya tali yang kuat. Dzal hablis syadid, agama yang kokoh, itu maksudnya agama Islam. Allahumma dzal hablis syadid, maksudnya agama. Ada juga yang
yang mengatakan wa'tasimu bihablillah, kan ada kan? Wa'tasimu berpegang teguhlah dengan talinya Allah. Tali Allah itu apa dia? Agama. Ada yang ngomong talinya Allah yaitu Al-Quran. Banyak tafsirannya. Kemudian asyadid, yang kokoh tuh artinya tidak mencela-menceli. Tidak ruwet. Tidak ruwet. Kan tali itu kan tidak ruwet kan? Ruwet. Tidak ruwet, tidak mencela-menceli. Jadi karena undang-undangnya yang membuat itu bukan manusia, maka bahkan yang membuat undang-undang Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu langsung yang menciptakan manusia. Wa inna ilaihi rajiun. Kita bakal balik, innalillah, kita miliknya Allah, dan kita bakal kembali kepada Allah. Maka Allah lah yang tahu tentang keadaan kita. Allah memberikan aturannya. Ibarat mobil, ibarat motor ataupun mesin-mesin yang lain, maka setiap mesin itu pasti ada surat atau kertas panduan dengan perawatan mesin. Kalau ini mobil ini harus pakai misalnya solar. Kalau kita isi bensin rusak. Maka itu juga kebalikannya. Kita kebalikannya motor, mesin motor itu isi solar bisa tak? Cobalah kalau berani. Coba. Nah ini itu aturan industri baik kita peloi. Jangan masuk ke solar, ini harus bensin. Itu kita peloi. Nah, yang menciptakan kita ngenjuk kita aturan, kok kita tak meloi. Itu kan dzil habdi syadin. Agama Allah itu lurus, tidak mencela-menceli, tidak bakal berubah. Paten. Yang A tetap A, tidak bakal berubah menjadi B. Tidak bakal berubah dengan perkembangan zaman. Cuma ada penyesuaian. Penyesuaian oke, tapi kalau berubah tidak disesuaikan. Bacaan berubah tak? Berubah tak gitu? Tidak. Cuman penyesuaian. Hari dingin pakai mantel. Badang hari dingin ni kan? Agak hari panas pakai baju tipis. Itu namanya penyesuaian. Kitanya tidak berubah. Nama itulah kira-kira. Agama Allah tidak berubah. Cuma penyesuaian dengan perkembangan zaman. Hebatnya agama Allah seperti itu. Kemudian Allahumma dzal habli syadid wal amrir rasyid. Wal amr, dan perintah ar-rasyid, yang rasyid. Rasyid itu artinya yang membuat orang akan menjadi lurus, cerdas. Perintah undang-undang Allah tuh tidak, bahasanya minta maaf tidak ngelolo. Cerdas, bagus, lempeng baik. Kalau kita lakukan maka kita tidak bakal terjerumus ke dalam kesusahan. Yang susah ini gara-gara kita banyak berlari dari hukum Allah. Masalah tuh kita dewek yang muan. Ibarat kata kita nak balik dari Sungai Lais nak balik ke rumah Malang. Kalau kita peloi jalan tidak banyak tole kanan tole kiri, lurus jalan. Walaupun kecepatannya cuma 5 km jam, lurus. Tidak berhenti, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, lurus jalan, meloi jalan nyampe ke 10 lelik, nyampe tetap. Nak cepat lambat tetap nyampe. Cuma masalahnya ini timbul gara-gara kita banyak turun. Nyingok ada nasi goreng, turun. Nyingok sana dikit ada orang jualan buah, turun. Nyingok sana, nyingok lampu-lampu bagus, turun. Nah ini yang buat lampu gawi itu. Masalah tuh gara-gara kita. Kalau kita melok aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan di dalam wujudnya Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah tidak bakal kita punya masalah. Wal amri rasyid. As'alukal amna yaumal wa'id. Ya Allah, saya berharap darimu al-amna, keamanan, yaumal wa'id, di hari yang engkau janjikan, di hari yang engkau di dalamnya banyak ancaman, yaitu hari kiamat. Minta keamanan dari ancaman Allah. Wal jannata yaumal khulud, dan saya berharap, kata Nabi Muhammad, al jannata, surga, yaumal khulud, di hari yang abadi, yang kekal. Ma'al muqarrabin, ya Allah, kumpulkanlah saya di surga bersama muqarrabin. Bersama muqarrabin. Artinya muqarrabin itu apa? Siapa yang tahu? Muqarrabin, orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Hampir benar.
Muqarrabin artinya apa? Orang yang bertakwa. Skewit jawaban model mak itu. Ada lagi muqarrabin. 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 Muqarrabin itu orang-orang yang didekatkan, bukan yang mendekat, tapi yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita tidak baca dekat kecuali kalau kita didekatkan. Muqarrab. Nah, ini dari lafadznya be membuktikan bahwa wong itu tidak pacak jadi wali kecuali atas kehendak Allah. Sehebat-hebat kita nak ibadah, kalau kita bukan manusia pilihan tidak baca. Tetapi sesimpel-simpel ibadah, kalau Allah berkehendak maka jadi. Hatinya bersih. Nah, gara-gara bersih hati tadi, yang membersihkan hatinya juga Allah. Ya kan? Allah berkehendak, maka muqarrab. Dionyo itu didekatkan. Nah, jangan salah paham. Oh, kata Ustaz Ali itu kita tidak baca dekat, kecuali didekatkan. Sudah ngandon be. Nah, kita nih ibarat apa namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzinun atwaluhum unuqan yaumal qiyamah, kata Nabi. Al muadzin yang memandangkan azan itu wong yang paling panjang lehernya. Wong yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat di padang mahsyar. Ulama beda-beda pendapat. Salah satu pendapat masalah hadis ini atwaluhum unuqan memang panjang nian. Memang panjang nian. Fungsinya apa dia? Fungsinya dia yang pertama kali akan ditolong mendapatkan pertolongan dari padang mahsyar. Kejingoan panjang. Itu ditolong. Nah, lebih dulu ada yang ngomong gunanya apa? Biar selamat dari keringat. Biar selamat dari keringat, banjir keringat kan di padang mahsyar kan banyak yang kerepotan sama keringat dewek. Masalah tuh kita yang muat kerepotan sama keringat dewek. Kalau kita berjalan lurus tidak banyak keringat. Cuma gara-gara banyak duduk, banyak nongkrong, timbul keringat. Banyak yang dijingo, banyak yang didengar, banyak yang diomong, timbul banyak keringat doso. Keringat doso. Ingat, kita nih makin banyak bergerak, makin berkeringat. Makanya alangkah bagusnya keringatnya tuh bau wangi. Siapa syuhada? Darahnya wangi. Ya dak? Nah, itu perumpamaan luar biasa. Keringat. Jadi selamat dari keringat. Siapa yang panjang lehernya, maka dia bakal selamat duluan. Artinya apa dia? Kita harus sebelum dipilih, kita harus nonjol ke bangsa itu apa namanya? Nah, ibarat kalau nak pengen diperhati guang, agak manjo-manjo dikit. Makanya ada istilah taqarrub. Sebelum kita mutaqarrab, kita harus taqarrub. Kita harus bertaqarrub, berusaha semaksimal mungkin untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah melihat apa namanya? Keseriusan kita melalui istiqomah. Istiqomah tuh jangan setahun 2 tahun. Istiqomah tuh 20 tahun, 40 tahun baru istiqomah. Baru setahun 2 tahun lah. Lain-lain dikit. Kau tuh baru. Waru. Kabat tuh isyrina sana. Katanya Abdullah bin Mubarak kalau tidak salah. Aku berusaha bermujahadah melawan hawa nafsuku selama 20 tahun. Untuk menikmati daripada qiyamul lail 20 tahun. Kabatu isyrina sana. Setelah 20 tahun baru dapat nikmatnya qiyamul lail. Nah, kita nih baru sebulan 2 bulan lah kelon. Nah, kan bengas tak baca. Jadi istiqomah. Allah nyingok keseriusan kita. Kita berusaha membersihkan hati. Memang tolak ukurnya itu kan hati. Semakin bersih kita punya hati, maka insya Allah itulah yang akan mempercepat proses kita menjadi muqarrabin. Wong yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Baca semalam manaqib Imam Haddad tu kan dibacakan. Imam Haddad tu tak pernah punya dendam, tak galak marah sama wong kalau singgungannya nyinggungi pribadi. Ada khodamnya, dia pembantu beliau itu yang pernah suatu hari muat hal. Nak marah, bercepat ngenjuk hadiah. Jangan sampai emosi ini
Naik begitu marah sama wong, cepet njuk hadiah biar tidak jadi marah. Sampai-sampai yang pembantu tadi tu ngomong, ya laitahu yaghdabu alayya kullahin. Coba tuan aku ni marah sama aku setiap saat. Lemak. Saban dia marah ngejuk hadiah. Sangkingnya itu untuk mujahadah. Kita ni kan lain, kalau sudah emosi, diturut inian. Dicari sampai dikorek-korek. Ngapun? Ini di apa? Dibenyuk sebenyuk-benyuknya. Itu kita nian itu kan. Lah. Kebersihan hati itulah yang menjadi tolak ukur kita cepat atau lambatnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bersih itulah yang paling cepat. Yang paling kotor itulah yang paling lambat. Ma'al muqarrabin. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga bersama al-muqarrabin, orang-orang yang engkau dekatkan ke rahmatmu. Asyuhud. Al-muqarrabin asyuhud. Asyuhud tu an-nadhirina li rabbihim. Mereka yang selalu memandang Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna artinya itu di dunia mereka selalu tidak pernah melupakan Allah. Setiap saat selalu ingat dengan Allah. Yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka itu tidak bergaul. Mereka itu bukannya artinya khumul, cuma di rumah tidak. Mereka beribadah, kemudian mereka bermuamalah, tetapi tetap tolak ukur ibadah dan muamalahnya sesuai dengan ajaran yang diajarkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadhirin asyuhud, atau bermakna juga al-muqarrabin, kumpulkanlah kami di surga gara-gara mereka ini hebat hubungannya sama Allah. Setiap detik tidak pernah lepas dengan Allah, maka di akhirat setiap waktu mereka memandang Allah. Kan nikmat yang paling nikmat itu apa dia? Ayat Al-Qur'annya al-husna wa ziyadah. Ayat sebelumnya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi mereka yang berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat baik, al-husna, akan mendapatkan husna. Husna di situ maksudnya al-jannah, surga, waziyadah, dan plus. Yang baik katanya Allah bukan hanya dapat surga, tapi ada plus, aziyadah. Kalau kita nak makan mubu itu, kalau orang Jawa nyebut mubu tu tanduk. Tanduk tu artinya menambah. Husna wa ziyadah bahasa Arabnya. Ziyadah di sini disebutkan oleh ulama artinya nazir, yaitu melihat, memandang Allah. Nah, memandang Allah ini level-levelan. Ada yang nyingok sebulan sekali, ada yang nyingok cuma seminggu sekali, nyingok seminggu sekali hari Jumat. Ada yang nyingok setiap hari 2 kali, ada yang nyingok setiap hari 1 kali, ada yang nyingok selama-lamanya. Itulah syuhud. Al-muqarrabina asyuhud, yang mereka lupa dengan nikmat surga. Tidak peduli bidadari, tidak peduli apa sama makanan, minuman dan seterusnya. Mereka terpesona dengan keindahan jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Mak mano tak tahu, anak tak baca di kira-kira ke. Mak mano tak tahu. Kita ni tergantung kita ni lah sebenarnya. Kita nak fokus sama Allah, maka sana fokus juga. Tapi kalau masih terpesona tadi, model jalan tadi lah. Nah, bagus, turun dulu. Jalan lagi, nah bagus tuh. Nah ini yang model-model ini tambah kanyut. Masalah tuh kita dewek yang muat. Masalah tuh kita dewek yang muat. Al-muqarrabina syuhud. Akhirnya banyak yang berhenti di jalan. Ujung-ujungnya jalan macet. Itu kan. Al-muqarrabina syuhud. Ar-ruka'is sujud. Yang mereka itu ruka', rajin ruku', as-sujud, rajin bersujud. Al-mufina laka bil uhud, yang mana mereka mufin, selalu menunaikan laka kepadamu bil uhud, terhadap janji. Maksudnya janji di sini sebelum kita tercipta, maka kita berjanji, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah kalian menyatakan bahwa aku adalah Tuhan kalian? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Naam,
Bala ya Rob, iya ya Allah, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kemudian setelah kita dilahirkan, kita mukallaf. Setelah mukallaf ada janji-janji yang lain. Kita berjanji untuk taat, menunaikan sholat dan seterusnya. Kita berjanji untuk menghindari maksiat. Nah, siapa yang mufina laka bil uhud, semakin banyak dia bisa menunaikan janji-janji, menepati janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah muqarrabin. Itulah muqarrabin. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau rahimun, maha pengasih, wadud, yang maha memberikan cinta. Wa innaka taf'alu ma turid, dan engkau melakukan sesuatu yang engkau kehendaki. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana, maha suci. Man, zat, ta'attafa, yang memiliki sifat bil izzi, sifat aziz. Apa namanya aziz itu? Agung. Aziz itu mulia. Aziz. Subhana man ta'attafa bil izzi, maha suci zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memiliki sifat al-aziz, yang maha agung, yang maha mulia. Wa qala bihi, subhana man ta'attafa wa qala bih, dan Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya mengalahkan segala sesuatu yang disebut mulia. Maka Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Tak kate kemuliaan yang bisa mengalahkan kemuliaan Allah. Tidaklah mulia sesuatu yang ada di dunia kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. Subhana, maha suci. Man, zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, labisa, yang memakai. Labis itu libas itu pakaian. Itu bahasa kiasan. Maksudnya juga mempunyai sifat al-majda, keagungan, sama yang mempunyai sifat kesombongan. Allah labisal majda wa taqarrama bih, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya untuk menjadi mulia melalui ibadah. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Subhana man labisal majda wa takarrama bih. Subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi, yang tidak pantas at-tasbih, untuk disucikan, bi illa lahu, kecuali Allah. Yang maha suci hanyalah Allah. Kita ni sesuci-suci kita kotor. Tak boleh kita mensucikan diri kita melebihi daripada orang lain. Tak boleh. Subhana man la yanbaghi tasbihu illa lah. Subhana dzil fadli wan ni'am. Maha suci Allah, zat yang memiliki al-fadl, karunia, wan ni'am, dan selalu memberikan nikmat. Subhana dzil judi wal karam, sama artinya Allah yang maha dermawan. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih, Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini doa penutupnya ajib. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah untukku nuran, cahaya, fi qalbi, di dalam hatiku. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam hati sanubari, cahaya hidayah, biar hati ini tidak gelap. Wa nuran fi qabri, dan cahaya di dalam kuburku. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya di telingaku, sehingga cahaya tersebut bisa menuntun agar kita tidak dengar sesuatu yang tidak bermanfaat, yang ada unsur maksiat. Wa nuran fi basari, dan cahaya di dalam mataku. Wa nuran fi sya'ri, cahaya di dalam rambutku. Wa nuran fi basyari, dan cahaya di dalam kulitku. Wa nuran fi lahmi, di dalam dagingku. Wa nuran fi dami, dan di dalam darahku. Wa nuran fi idhami, di dalam tulang belulangku. Wa nuran min baini yadayya, jadikanlah cahaya untukku di depanku.
Wa nuran min khalfi, di belakang. Wa nuran ayyamini, di sebelah di sebelah kanan. Wa nuran an shimali, di sebelah kiri. Wa nuran min fawqi, dari pucuk, dari atas. Wa nuran min tahti, dan dari bawah. Artinya doa Nabi lengkap, spesifik, ya, terperinci. Minta cahaya di hati, di kubur, di kuping, di mata, di kulit, dan seterusnya. Minta diberikan cahaya. Maksudnya cahaya hidayah. Sehingga ketika dia di dunia mendapatkan cahaya hidayah, di kuburnya terang. Kemudian kalau di kuburnya terang, otomatis padang mahsyar dia memiliki cahaya. Makanya doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar, doanya? Minta tambahan cahaya. Ada ingat dalam ayat Al-Quran? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurona. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana dzunubana. Luar biasa. Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, di padang mahsyar doa ini. Doa ini dibaca oleh wong-wong yang dionyo mendapatkan cahaya yang lengkap. Cahayanya lengkap seperti doanya Nabi Muhammad. Cahayanya lengkap. Di kubur dapat cahaya, di padang mahsyar dapat cahaya. Wong serik kali jengok dia. Masya Allah, mencorong cahaya. Asmim lana nurona. Ya Allah, berikanlah kepada kami sempurnanya cahaya. Cahaya ini sudah ada, diberikan kesempurnaan. Rabbana asmim lana nurona. Itu. Kemudian wa nuran min tahti Allahumma zidni nuro. Ya Allah, berikanlah kepada kami cahaya tambahan. Wa atini nuro, dan berikan wa atini nuro, berikanlah kepadaku cahaya. A'zama nurin, dengan kesempurnaan cahaya. Waj'alli nuro, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, selesai kita membahas doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita minta amalan, maka ini amalan luar biasa. Amalan Ustadz, amalan Habib, amalan Kiai, ini amalannya. Amalan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yakin, kita baca dari awal sampai akhir, kita baca setiap hari, insya Allah senang di dunia, senang di kubur, senang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.